Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal mengenai hasil hutan bukan kayu tentang porang dengan judul Peluang Peningkatan Pendapatan Masyarakat Tepi Hutan Melalui Usaha Tani Porang. Sebelum dilanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Diandriansyah, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 1914151075. Baik, di sini saya akan menyampaikan pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan. Hasil hutan bukan kayu merupakan hasil hutan nabati maupun hayati beserta produk turunannya dan budidayanya kecuali kayu. Porang merupakan tanaman yang adaptif dengan air terbatas dan memiliki kemampuan hidup di bawah naungan. Glukomanan merupakan karbohidrat low digestible yang banyak digunakan untuk industri. Salah satu contohnya adalah industri obat dan kosmetik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat pendapatan bersih dari usaha tani porang petani di Kabupaten Nganjuk. Yang selanjutnya, latar belakang. Pada tahun 2009, kebutuhan ciporang mencapai 3.400 ciporang. Berdasarkan data luas lahan hutan, Kabupaten Nganjuk merupakan lahan yang potensial untuk pengembangan usaha tani porang. Bab yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu lokasi penelitian, yaitu berada pada Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Data primer didapatkan dari wawancara dan observasi. Data sekunder berasal dari LMDH, Kantor Kepala Desa dan Perum Perhutani. Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan menyajikan gambar. Metode kuantitatif merupakan metode dengan angka-angka. Metode kualitatif merupakan metode penelitian menggunakan data. Bab yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu budidaya tanaman porang. Yang pertama, persiapan lahan. Lahan yang digunakan adalah lahan di bawah tegakan hutan dengan umur tegakan di atas 3 tahun dan telah dibersihkan dari gulma. Yang kedua, penanaman. Porang ditanam ketika awal musim hujan. Tiap lubang tanam diisi 1 bibit, kemudian ditutup dengan tanah halus kering kurang lebih 3 cm. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan cara penyiangan, pemupukan, dan pembersihan dari gulma. Masa panen porang. Waktu panen porang terjadi pada bulan April sampai dengan Juli. Umbi yang dipanen adalah umbi yang beratnya lebih dari 3 kg per umbi. Yang selanjutnya biaya dan keuntungan usaha tani. Total biaya produksi selama 3 tahun adalah 34 juta. Biaya terkecil dikeluarkan pada tahun kedua sebesar 22,01%. Produk yang dihasilkan adalah bulbil, biji, umbi basah, dan chip. Kemudian biaya dan keuntungan usaha tani yang selanjutnya. Biaya pembelian pupuk organik sebesar 9,54% atau 3.300.000. Biaya bagi hasil atau sewa lahan ke perhutani sekitar 5,20% atau 1,8 juta. Biaya pembelian herbisida yaitu 3,04% atau 1.050.000 rupiah. Total biaya produksi selama 3 tahun adalah 34 juta. Biaya terkecil dikeluarkan pada saat pemeliharaan tahun kedua sebesar 22,62%. Produk yang dihasilkan berupa bulbil, biji, umbi basah, dan chip umbi kering. Biaya dan keuntungan usaha tani yang selanjutnya.
Harga jual produk umbi basah layak panen yaitu Rp2.000 sampai dengan Rp4.000 per kilogram. Harga umbi daun, katak atau bulbil Rp20.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram. Harga chip atau keripik porang di tingkat petani berkisar Rp14.000 sampai Rp18.000 per kilogram. Harga chip kualitas utama dari perhutani senilai Rp25.000 sampai dengan Rp27.000. Harga tepung glukomanan memilik perhutani di Pare antara Rp130.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Biaya dan keuntungan yang selanjutnya. Harga tepung glukomanan di pasar internasional sekitar $2.650 per kilogram. Harga biji lepas kulit untuk benih yaitu Rp40.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Penerimaan tahun pertama dari penjualan bulbil yaitu 7,5 juta. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun ketiga dari penjualan bulbil dan umbi yaitu Rp54 juta. Pada tahun pertama, petani mengalami kerugian sebesar Rp7.450.000. Biaya dan keuntungan usaha tani yang selanjutnya. Kerugian pada tahun pertama dapat tertutup oleh tahun kedua dan ketiga dengan pendapatan 28 juta dan 42 juta. Total keuntungan usaha tani porang selama 3 tahun adalah 62 juta atau 20 juta per tahun atau 1,7 juta per hektar per bulan. Nilai BC rasio sebesar 1,818 menunjukkan bahwa usaha tani layak untuk dikembangkan. BEP tercapai pada harga umbi Rp1.730.000 per kilogram dengan produksi 11,532 kg per hektar dan harga bulbil Rp27.000 per kilogram pada produksi 1.153 hektar. Yang selanjutnya yaitu peluang peningkatan pendapatan petani. Pendapatan petani dengan pola tanam padi jagung per bulan mendapatkan Rp770.000. UMR di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,1 juta. Tambahan petani menanam padi jagung yaitu Rp480.000. Pendapatan petani pola tanam padi jagung kacang tanah hanya Rp600.000 per bulan dengan penanaman porang jadi bertambah sekitar 44%. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemasaran. Petani melakukan transaksi dengan pengepul karena membutuhkan uang dengan segera. Kemudian yang selanjutnya pengepul desa membeli umbi porang basah kemudian diolah sendiri menjadi chip porang. Porang dari petani ditampung dan diolah oleh industri di sekitar Kabupaten Nganjuk. Bab yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, total keuntungan usaha tani porang selama 3 tahun per hektar adalah Rp62.905.000 atau sekitar Rp20.968.000 per tahun. Kesimpulan yang kedua yaitu porang memiliki berbagai macam produk hasil berupa umbi batang, chip keripik dan tepung glukomanan. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Berikut ini adalah referensi yang digunakan pada penelitian kali ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.